semua, selamat datang di podcast Bicara Realita bareng aku Rani dan partner-partner cantikku nih. Tentunya Runa yang siap menemani kamu bahas topik yang kadang bikin mikir, tapi juga bisa bikin nyesek. Hehe, iya, soalnya hari ini kita akan bahas topik yang banyak banget kejadian di sekitar kita nih, pinjaman online alias pinjol. Nah, pinjol ini ibarat mantan yaran. Awalnya manis, ujung-ujungnya nagih terus. Hahaha, benar juga tuh. Tapi serius, pinjol ini udah jadi fenomena sosial loh. Banyak juga yang kebantu, tapi nggak sedikit juga loh yang kejebak. Makanya kita udah datengin nih tamu-tamu kece buat ngobrol santai tapi berisi. Ada Aminah, mahasiswa, pernah main pinjol dan akhirnya kejebak. Iya malu juga sih, tapi nggak apa-apa. Semoga jadi pelajaran buat yang lain. Lalu ada Mbak Umu nih dari OJK, yang dimana OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, yang siap ngasih pencerahan biar kita nggak salah langkah. Hai semua, senang banget bisa ikutan. Semoga obrolan ini bisa nyelamatin dompet banyak orang. Dan terakhir, ada Mbak Tia, psikolog kece yang bakal bahas gimana pinjol bisa ngaruh ke kesehatan mental. Halo semuanya, pinjol itu bukan cuma soal uang, tetapi juga bisa ngacak-ngacak pikiran kalau nggak hati-hati loh. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, Mbak Umu. Apa sih sebenarnya pinjaman online itu? Jadi, pinjaman online atau pinjol itu layanan yang kasih pinjaman lewat aplikasi atau website. Prosesnya cepat, tanpa ribet, nggak perlu ketemu langsung. Jadi tinggal isi data nih, selfie dikit, klik-klik-klik, uang cair gitu ya Mbak Umu. Hehehe, iya, kira-kira begitu. Tapi, yang harus diingat ada 2 jenis pinjol, yang legal dan yang ilegal. Nah, aku waktu itu nggak tahu bedanya. Mbak Umu, aku asal download aja dari iklan Instagram. Itu dia, pinjol legal itu yang terdaftar dan diawasi OJK. Ada aturan bunga, tenor, dan cara nagihnya. Kalau ilegal, bisa seenaknya. Bunga tinggi, nagihnya kasar, bahkan nyebar data pribadi. Jadi kayak milih jodoh juga ya? Harus jelas asal-usulnya, jangan asal manis di awal. Hahaha. Iya ya, jangan sampai dapat yang ilegal terus diserang bunga tiap hari. Hahaha. Sekarang kita ke Mbak Amina nih. Ceritain dong gimana awalnya kamu bisa kejebak pinjol? Awalnya tuh gara-gara aku butuh uang buat bayar UKT, kiriman dari orang tua telat. Teman-teman juga pada bokek, terus aku lihat iklan pinjol cepat tanpa jaminan, cair dalam 5 menit. Ya udah aku coba. Dan cair beneran. Iya cepat banget, aku senang banget waktu itu, tapi kemudian mulai deh neraka, dimulai bunganya gila, tiap telat dikit langsung diancam, sampai kontak dosen aku pun dihubungi, malu banget. Pun parah banget. Iya dari itu aku baru sadar, gampang dapat uang itu nggak selalu enak, kadang malah nyeret kita makin dalam. Benar banget Mbak Amina, pinjol itu bisa jadi solusi kalau dipakai dengan bijak. Tapi kalau buat gaya hidup, itu bencana. Jadi kalau pinjam buat skincare 10 step Korea itu udah red flag ya Mbak Aminah. Hahaha, betul, kalau pinjam buat sesuatu yang nggak mendesak, lebih baik tahan dulu. Nah, sekarang kita ke Mbak Tia. Dari sisi psikologi, gimana sih pengaruh pinjol terhadap mental seseorang? Besar banget, banyak korban pinjol mengalami stres, insomnia, kecemasan, bahkan depresi. Bayangin aja tiap hari ditagih, diancam, ataupun dipermalukan. Itu bikin orang kehilangan rasa aman dan harga diri loh. Iya, aku dulu sampai takut buka HP, dengar notifikasi aja langsung deg-degan. Itu wajar banget, korban pinjol sering merasa bersalah dan malu, padahal mereka juga korban sistem yang jahat. Makanya kalau udah merasa tertekan, penting banget cerita ke orang terdekat atau cari bantuan ke orang yang profesional. Berarti jangan dipendam sendiri ya, karena makin disimpan makin berat.
Betul banget. Dan yang paling penting jangan menyalahkan diri sendiri ya. Umum berarti solusinya bukan cuma ngelarang pinjol, tapi juga edukasi masyarakat ya? Iya, literasi keuangan itu kuncinya. Kita harus paham cara mengatur keuangan, punya dana darurat, dan tahu resiko dari setiap pinjaman. Jadi ini tips dari Mbak Umu nih. Kalau butuh uang cepat, jangan langsung pinjol ya. Bisa coba apa dulu nih? Coba komunikasi dulu dengan keluarga, cari alternatif seperti koperasi atau platform yang resmi dan terdaftar OJK. Dan kalau udah terlanjur kayak aku, dulu langsung aja lapor OJK dan Satgas Waspada Investasi biar siap bantu. Ah, keren. Dan yang penting juga, jangan gengsi ya buat minta tolong. Gengsi itu sering jadi pintu masuk kesalahan besar. Banyak orang malu mengaku kesulitan keuangan, akhirnya masalahnya terjebak. Betul tuh, kadang kita lebih milih utang daripada jujur bilang gue lagi gak ada duit guys. Wah, nggak kerasa udah hampir selesai nih ya. Banyak banget insight kita dapat dah hari ini. Sebelum kita tutup, aku mau minta nih satu kalimat pesan dari masing-masing. Dari aku, jangan pernah tergoda sama kemudahan pinjol. Kalau lagi butuh, cari solusi lain dulu. Percaya deh, utang itu nggak enak. Pinjol itu bukan musuh, tapi harus digunakan dengan tanggung jawab. Pastikan pinjolnya legal dan pinjam sesuai kemampuan bayar. Kesehatan mental itu penting. Kalau kamu merasa tertekan karena pinjol, jangan diam. Cerita, minta bantuan, dan maafkan diri kamu sendiri. Oke? Dari aku sih ingat pepatah modern nih. Lebih baik lapar sementara daripada kenyang tagihan selamanya. Hahaha, setuju banget. Oke deh, terima kasih ya buat semua narasumber keren kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa bikin kita semua lebih melek keuangan dan gak gampang kejebak janji manis pinjol. Dan buat para pendengar, ingat ya, duit bisa dicari, tapi ketenangan jiwa mahal bro. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bicara realita, tetap bijak, tetap waras, dan jangan lupa nabung.